Shalom, selamat pagi, menjua-jua Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan bersuka cita di pagi hari ini karena firman Tuhan akan kembali menyapa kita untuk menguatkan, memotivasi, dan yang akan mengajari kehidupan kita di pagi hari ini. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita, sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengajak kita semua untuk bersama berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini kami merasakan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah kiranya di dalam rasa syukur kami juga merindukan firman-Mu yang selalu menyapa kehidupan kami. Berbicaralah kepada kami di pagi hari ini ya Bapa. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini diambil di dalam Filipi 3 ayat yang ke-10. Filipi 3 ayat yang ke-10. Mari kita membuka Alkitab kita. Kami akan membacakan firman Tuhan untuk kita sekalian. Demikianlah firman Tuhan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jika kita membaca tulisan Paulus di pasal 3 ini, mulai dari ayat 1, kami menemukan bahwa adanya kelompok-kelompok yang bertentangan dengan ajaran Paulus. Mereka adalah orang-orang yang berusaha untuk memaksakan pemahamannya terhadap orang Kristen yang ada di kota Filipi pada saat itu. Kami melihat banyak penafsir menyimpulkan bahwa kelompok-kelompok tersebut adalah orang Yahudi yang percaya kepada Yesus sebagai Mesias, namun kelompok ini memaksakan setiap orang yang percaya kepada Kristus harus mengikuti hukum Yahudi, yaitu sunat. Mungkin situasi yang seperti ini sering juga terjadi dan mungkin kita alami di dalam kehidupan kita, bahwa ada memang orang-orang tertentu yang selalu memaksakan keinginannya untuk dipatuhi ataupun untuk dilakukan ataupun untuk dijalankan di dalam kehidupan sebagai umat Kristen. Tentunya kalau kita melihat melalui pengalaman Paulus, kelompok-kelompok tersebut mengharapkan bahwa orang lain itu sama seperti cara dia memikirkan sesuatu, cara dia memahami, meyakini sesuatu. Tentunya di dalam keberagaman, baik keberagaman cara berpikir, keberagaman budaya, hal-hal demikian seharusnya kita harus menyikapi bahwa hidup ini adalah penuh dengan perbedaan. Maka akibat dari hasutan-hasutan kelompok tersebut, karena mereka memaksakan setiap orang percaya kepada Kristus harus mengikuti hukum Yahudi, yaitu pun yang disebut dengan sunat, tentunya ini menjadi sebuah goncangan iman bagi orang-orang Kristen pada saat itu. Goncangan iman bagi orang-orang Kristen pada saat itu, terlebih kelompok-kelompok Yahudi selalu mengatasnamakan sebagai bangsa pilihan Allah. Tujuan Paulus dalam pasal ini jelas adalah untuk memperingatkan jemaat agar mereka waspada terhadap mereka-mereka yang hendak menyimpangkan jemaat kepada ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran Injil yang mereka telah terima melalui pengajaran-pengajaran Paulus sebelumnya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita melihat di ayat 4 sampai ayat 6, Paulus menjelaskan latar belakangnya yang merupakan orang Yahudi yang taat kepada Taurat. Dan bahkan dia menjelaskan bahwa latar belakangnya adalah penganiaya jemaat Kristen. Dia juga merupakan orang Farisi yang cukup
dekat dengan hukum Taurat dan budaya-budaya Yahudi. Namun, setelah mengenal Kristus, kehidupannya tidak lagi berada dalam bayang-bayang hukum lama, tapi hidup di dalam persekutuan dengan Kristus. Di mana kalau kita kaitkan di ayat 10 yang menjadi perenungan kita, firman Tuhan yang sudah kita baca dan yang menyapa kita di pagi hari ini, di sini kita menemukan bahwa Paulus sedang menegaskan motivasi dan kehendaknya, kehendak yang lebih dalam. Apa yang menjadi motivasi, apa yang menjadi kehendaknya yang lebih dalam. Kehendak dan motivasinya yang lebih dalam adalah lebih mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya serta persekutuan dalam penderitaannya. Mengapa motivasi ini menjadi motivasi yang sangat dalam bagi Paulus? Tentunya menjadi pertanyaan, mengapa begitu tegas Paulus mengungkapkan bahwa masa lalunya adalah sia-sia ataupun kerugian baginya, dan ada keinginan untuk memiliki kehendak lebih dekat dengan Kristus. Tentu pertanyaan ini juga menjadi sebuah pertanyaan bagi kita. Daya tarik apa yang membuat kita ingin mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya? Satu kalimat yang kami tegaskan adalah mengenal Kristus berarti mengenal Allah. Karena dengan mengenal Kristus kita sudah mengenal Allah kita. Bagi kita, Allah itu dekat dan bersama dengan kita. Keyakinan Paulus adalah keyakinan kita juga bahwa kita tidak hidup di bawah bayang-bayang hukum lama. Tapi kita hidup dalam kebangkitan Yesus Kristus. Kebangkitan Yesus Kristus adalah bukti bahwa Dia berkuasa. Dia hidup sekarang dan ada bersama dengan kita sekarang. Jadi kebangkitannya memulihkan dunia ke dalam perdamaian. Kebangkitannya juga menjadi sumber pengharapan bagi kita. Tentu pengharapan ini sudah dirasakan oleh Paulus ketika dia berjumpa dengan Allah. Di dalam Yesus Kristus, dia sudah merasa ada kedamaian. Dan itulah yang menjadi motivasi, kehendak yang begitu dalam bagi Paulus untuk lebih mengenal lagi Allah di dalam Yesus Kristus. Tentunya motivasi dan kehendak Paulus ini juga adalah menjadi kehendak bagi kita. Yang menjadi daya tarik kita adalah Allah itu kita temukan di dalam diri Yesus Kristus melalui kebangkitannya, dan kebangkitan Yesus Kristus adalah sebagai jaminan bahwa Allah tetap bersama dengan kita. Sampai saat ini Dia selalu bersama dengan kita, dan kita tidak perlu goyah, kita selalu dimotivasi, kita selalu dikuatkan dalam persoalan-persoalan yang kita hadapi. Bapak Ibu Saudara-saudari, kebangkitannya memulihkan dunia ke dalam perdamaian. Kebangkitannya juga menjadi sumber pengharapan bagi kita, menguatkan motivasi kita, harapan yang positif dan meneguhkan hati dalam menghadapi kehidupan di dunia masa kini. Harapan dan tekad kita melalui sapaan teduh hari ini adalah dengan mengenal Kristus dan kebangkitannya, semakin menguatkan pengharapan dan semakin membentuk kita untuk menjadi agen yang menyatakan perdamaian Allah bagi dunia. Gaya hidup yang membawa perdamaian dan cara hidup yang penuh pengharapan adalah daya tarik yang harus selalu kita lahirkan bagi sekitar kita. Kita melihat di zaman kita sekarang, tentunya ada begitu banyak pergumulan-pergumulan yang kita hadapi. Ada begitu banyak persoalan-persoalan yang terjadi di dunia. Bahkan kalau kita melihat di dalam kehidupan masyarakat Indonesia, kita juga melihat ada begitu banyak pesimis-pesimis bagi kaum muda. Dan tentunya ada begitu banyak persoalan-persoalan yang muncul di dalam perpolitikan dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, yang kita kehendaki sekarang adalah bagaimana kita lebih mengenal Allah. Karena dengan mengenal Allah dan lebih mendalami makna kebangkitannya, kita akan semakin optimis dan kita akan semakin dimotivasi menjalani kehidupan kita. Dan selamat untuk berkarya di hari ini dan selanjutnya, dan tetap andalkan Tuhan dan tetap percaya akan kebangkitannya, bahwa kebangkitannya yang membangkitkan pengharapan dan motivasi kita.
Dan kita juga harus menghadirkan diri kita sebagai agen perdamaian bagi dunia. Seperti Paulus yang mengkehendaki lebih mengenal Kristus supaya dia bisa menjadi agen perdamaian, kita juga sama seperti Paulus, lebih mengenal Kristus untuk menghadirkan diri kita menjadi agen perdamaian. Tuhan memberkati kita, Tuhan menjaga kita, dan Tuhan yang selalu memotivasi kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami bersyukur ya Tuhan buat firman-Mu yang menguatkan kami di pagi hari ini. Seperti Paulus yang mengingatkan jemaat bahwa mengenal Allah dan kuasa kebangkitannya adalah sumber pengharapan yang memotivasi, yang menguatkan dia di dalam menjalani kehidupannya. Tentunya pengalaman Paulus juga menjadi sebuah pengalaman iman yang berharga bagi kami. Ketika kami mengenal Allah dan memaknai arti kebangkitan Kristus, semakin menguatkan kami, semakin memotivasi kami, dan semakin memberikan pengharapan kepada kami di dalam menjalani kehidupan. Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, pada kesempatan ini kami berdoa buat jemaat Tuhan yang ada di GBKP Runggun Cijantung. Kami mendoakan bagi setiap hamba-hamba Tuhan, pendeta kami, pertua diaken dan juga pertua diaken emeritus, begitu juga dengan kepengurusan kepanitiaan yang ada di wilayah pelayanan GBKP Runggun Cijantung. Tuhan memberkati sehingga melalui pelayanan-pelayanan yang mereka lakukan, nama Tuhan tetap terpuji dan dimuliakan. Kami juga mendoakan jemaat-jemaat Tuhan, Engkau memberkati kehidupan mereka, kesehatan mereka, keluarga-keluarga mereka, dan jikalau mereka memiliki pergumulan di dalam kesehatan, di dalam perekonomian, di dalam hubungan tengah-tengah rumah tangga, biarlah Tuhan hadir menjadi solusi bagi kehidupan mereka. Bapa, kami serahkan kehidupan kami ke tangan-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan selalu beserta dengan kami. Kami akan tutup doa ini seperti doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita, selamat beraktivitas di pagi hari ini. Salam dari GBKP Runggun, Banjarmasin.